foto dulu. Jadi karena sebelumnya kita udah bahas pertemuan kita pertama itu kan dilatihnya sama Yagu dan juga Nonggu. Yagu enggak, lebih ke Nonggu, lebih ke basketball. Nonggu dulu, ya. Oke. Jadi Yagu ini baseball, Nonggu itu basket. Ini fotonya. Apa foto? Kan itu foto logo KBO. Jadi mungkin akan lebih banyak bobotnya mungkin 75 Nonggu, 25 Yagu kali ya. Boleh. Jadi kalau bahas soal Nonggu sendiri basket itu the whole trip kemarin waktu Januari itu kita emang lebih banyak ngabisin waktu buat nonton basket, nonton match gitu. Ya, kayaknya tiap hari itu kita cuma ada kosong tuh di 2 hari aja nggak sih? Iya, total mungkin sekitar 3 deh. Berarti kita punya sekitar 4-5 match lah ya per orang. Dan kayak rata-rata kayak udah dapat jumlah tim yang kita tonton juga sama ya. sih. Nah, jadi di posisi itu tuh kita emang sengaja pengen nonton beberapa match yang ada di regular seasonnya KBL gitu. Dan ngomongin soal si KBL itu sendiri, as I mentioned before, Nonggu itu sebenarnya deserve the spotlight yang sama besarnya dengan K-pop gitu, dalam upaya untuk memperkenalkan more of like the Korean culture gitu kan. Nah, kalau di KBL sendiri, Inkan sekarang lagi ngikutin banget LG. Dari awal LG banget. Dulu aku pertama kali taunya dari Mubin. Ya. Dari Park Mubin. Dan Park Mubin tuh di Ulsan. Jadi Ulsan Hyundai Mobis. Ulsan Hyundai Mobis. Kalau LG itu Changwon LG Shakers. So we both like tim kabupaten lah gitu. Yang kalau kesana harus naik bus lagi dari tengah kota. Betul. Dan effort karena busnya ugal-ugalan, semua itu bus Changwon tuh. That is why pas waktu kita mendarat pertama kali itu kita dari Incheon tuh langsung ke Busan karena match soccer itu udah langsung di Changwon gitu. Dan memang itu kita udah planning banget tuh. The whole trip tuh planning awalnya adalah pas itu jadwal regular season tuh keluar gitu. Karena memang pada saat itu adalah aku itu pengen banget nonton si LG ini karena ya ada kisah coy. Dan itu Cho Derby. Ya, dan kebetulan juga pas waktu kisah itu ada Cho Derby. So for information, coachnya LG dan coachnya Hyundai Mobis ini tuh kembar. Coachnya si LG itu Cho Sang-hyun Kamdoknim, terus coachnya Hyundai Mobis itu Cho Dong-hyun Kamdoknim gitu. Dan emang aku udah planning untuk ngikutin banget itu adalah pada saat itu aku udah planning kayak aku tuh pengen banget nonton LG, Samsung, sama pokoknya harus banget ke Suwon gitu. Pokoknya karena aku tuh memang sesuka itu sama Suwon dari 2022. Dan aku suka Busan. Dan dia suka Busan. Terus kayak karena terdekat rute yang paling possible untuk ke Changwon saat itu adalah kita paling enak itu stay di Busan. Karena Busan Changwon tuh sebenarnya kayak Jogja Bantul. Iya, jadi kayak pakai bis antar kota lah bis ya. Antar kota tapi iya setengah jam tuh karena kita nunggu. Ya kalau pakai jadwal lah sejam lah bersihnya. Sejam bersih lah. Kayak 1,5 jam lah kemarin tuh dari kita tuh pas di Busan tuh nginapnya di dekat Busan Station. Dari Busan Station ke terminalnya. Pusok busnya. Iya, itu tuh express bus terminal. Terminal busnya Busan buat ke Changwon tuh kayak around setengah jam tuh 45 menit. Terus dari situ ke Changwon tuh sebenarnya dekat kayak 30 menit 45 menit arenanya itu. Nah, nunggu busnya ini sebenarnya agak lama, nunggu busnya di Changwonnya ini yang mau ke pusat kotanya. Bukan pusat. Ini pusat gak sih? Iya deh, ke City Hall soalnya. Itu di Masan. Daerah Masan. Enggak. Masan tuh ada NC Diners, enggak beda gitu. Bukan di situ ya? Bukan, beda lagi. Itu kita pusatnya soalnya ke City Hall. Iya, itu tuh yang si bus Jongjang. Halte bus. Itu tuh halte busnya yang emang dilewatin sama banyak banget bis-bis gede gitu loh yang ke berbagai arah, dan kita tuh ngikutnya ke arah yang mau ke si arenanya ini gitu. Jadi mungkin in total sebenarnya sekitar sejam lah ya bersihnya. 1,5 jam itu bersihnya. Itu lebih karena transfernya sih sebenarnya makan waktu itu. Memang pada situ aku udah planning, aku udah bilang kalau pokoknya aku tuh
pengen nonton adalah LG, Samsung dan KT. Tiga itu. Kenapa? Dan KT-nya ini wajib banget di Suwon. Karena saya suka, saya love Suwon. Suwon. Ya, jadi kayak Tempat foto wali kota enggak? enggak dong. Ini kata aja ya off camera. Lu tau gak sih kenapa gue nekenin Suwon? Oh, Suwon. Suwon. Anyway, kenapa gue suka sama Suwon? Karena kebetulan pas waktu gue exchange ini, gue kan ikut mentor club gitu kan. Mentor gue itu yang orang Korea itu orang Suwon, enggak orang Suwon sih, orang tinggalnya dekat Suwon gitu. Dan one day she asked me to go to Suwon with her gitu kan, kayak let's meet up at Suwon gitu kan. Dan Suwon tuh juga sangat reachable dari Seoul ya, bener-bener kayak 40 menit 1 jam lah. Biasanya kayak kalau mau ke Suwon tuh kayak mau ke Bogor gitu lah ya, beneran kayak keretanya itu udah kereta yang kayak KRL gitu loh, kayak Dan satu line sampai ujung. iya gitu. Jadi kayak bener kenapa aku suka banget sama Suwon, karena pas pertama kali aku datang ke Suwon tuh kayak itu beneran yang tenang banget, beda sama Seoul yang sangat hektik. Jadi kayak Suwon tuh beneran tenang, kayak vibes tuh kayak di Jogja. Karena di situ ada playlist. Depannya playlist tuh pasti tuh ada kayak tubuhnya gitu loh. Ada pasar makanan tradisional. Iya, kayak pasar Beringharjo. Ada vlognya di sini. Vlog gue ngomel-ngomel toko emas. Iya, toko emas Ketandan. Ya, tapi itu seru sih. Jadi kayak karena kita udah sepakat di beberapa titik itu, akhirnya the whole trip tuh mengikuti Rute ini gitu. Nah, buat KBL sendiri karena ada 10 tim kan, berarti sekarang 10 itu kan tersebar. Jadi KBL ini tuh stylenya adalah tersebar di seluruh Korea. Di Seoul ada 2, Anyang itu kayak sejamnya dari Seoul ya. Sejam dari Seoul. Wonju 1,5 jam dari Seoul. Terus Suwon sejam dari Seoul. Goyang itu juga sekitar sejaman dari Seoul. Ulsan, Daegu dulu. Daegu, Ulsan, Busan, Changwon. Nah, jadi ada 10. Dan sebenarnya agak sedikit impossible untuk dapat 10 ya, karena kan waktu itu tuh juga itu first trip kita gitu kan. Jadi kayak kita realistis dan testing the water dulu lah. Tapi karena 10-nya ini tuh kan mereka mainnya sistemnya home away. Jadi kita bisa dapat ya mungkin sekitar 6-7 tim lah waktu itu. Iya, enggak, beruntungnya adalah pas itu kita tim yang mau kita tonton tuh lawannya beda semua. Jadi yang emang dari target awal pun juga kecil gitu ya. Jadi dari target awal kita tuh kita at least sudah bisa dapat 6 tim lah. Benar. Kamu apa aja yang kamu nonton? Aku tuh, jadi pas itu tuh pertama kali tuh aku LG Hyundai Mobis itu kan kita barengan. Terus yang kedua tuh yang Seoul Derby, Samsung sama Seoul SK. Terus Suwon KT sama Goyang Sono. Terus sama WonjuDB. apa tuh yang additionalnya itu adalah pas itu aku nonton WonjuDB lawan LG Lakers juga lagi karena emang aku ngincer nonton di LG-nya. Jadi total aku dapat 7 tim. Kalau aku sama kan, berarti yang pertama LG Hyundai Mobis, Samsung Seoul SK, terus Suwon KT Goyang Sono, Busan KCC. Bedanya cuma yang terakhir. Bedanya cuma terakhir ya. Itu juga kepisah sehari ya. Jadi dia aku nonton di hari Sabtu, dia nonton di hari Minggu. Benar. Dan jujur experience-nya lucu-lucu juga sih. Iya, ini lucu-lucu aja. Jadi yang terakhir sih, terutama yang di hari Sabtu dan Minggu ini terlucu sih. Mungkin kita review cepat masing-masing kali ya dari yang. Aku jadi ingat, aku tuh pengen banget nonton Goyang Sono juga pas waktu itu sebenarnya. Tapi karena cedera ya. Enggak, walaupun cedera kayak aku kayak kalau Sono ya aku nonton di mana aja gitu. Tapi kalau bisa ke Sono ya udah gitu. Tapi kebetulan juga pas waktu kita kesana kan ada namanya Lee Jong Hyun. Itu tuh cakep. Ini fotonya. Iya, si Jong Hyun nih kebetulan pas itu lagi cedera juga. Jadi kayak ya kita ambil game away aja. Kita ambil game away aja, dan kebetulan pas itu game away-nya tuh di KT. Dekat. Jadi kayak ya aku udah dapat semua tim yang mau aku tonton gitu. Benar. Itu tuh sebenarnya dari masing-masing match itu
uh, apa ya, kita tuh jadi bisa lihat culture yang beda-beda gitu Betul, loh, kayak cheering culture-nya, merchandising iya, terus culture-nya, juga kayak activity around activation-nya, activation between the quarter gitu kan. Karena F&B-nya iya, juga. karena sebenarnya aku juga beberapa kali nonton IBL kan. Aku tuh beberapa kali nonton, tahun lalu tuh aku beberapa kali nonton IBL, tapi mostly di PJ sih. Dan kayak menurut aku ya activationnya ya udah as in from the sponsor, terus kayak ya between the match juga kayak between the half apa first half and second half itu kayak ya udah kayak shooting aja gitu loh. Nah kemarin tuh yang kita experience beda adalah pas waktu kita nonton di Changwon ini pas LG lawan Lubis tuh pas banget lagi ini Sakers di Children Day kayak intinya kayak buat anak bayi kayak balita gitu loh. Jadi lomba merangkak itu lucu banget sih. Itu lucu banget lomba merangkak. Jadi pas waktu di antar halfnya itu tuh kan emang ada istilah 10 menit ya. Itu tuh mereka bikin kayak 5 menitnya sendiri tuh buat lomba merangkak anak jadi bayi. Jadi digelarin tiker gitu, terus bayinya ditaruh suruh ngerangkak dari ibunya ke bapaknya, kayak ke bapaknya dari ibunya gitu, kayak di SpongeBob yang si Gary sama batunya Patrick. Foto Gary dan batu. Foto adegan itu aja yang lomba race-nya SpongeBob. Tapi itu menarik banget karena di awal sebelum masuk ke seatnya, nah FYI seatnya waktu kita di Changwon itu kita pisah di belakang bench home. Oke, belakang pemain, aku di seberangnya. Jadi kita tuh bener-bener kayak miring gitu loh, seberang-seberangan ya. Dan waktu itu aku bilang sama Ingrid, ngapain sih anak bayi dibawa ke arena, emang nggak berisik? Aku tuh udah kayak karena sinis gitu loh, kayak kenapa sih anak bayi dibawa? Karena pada saat itu emang jadi baru into the league juga gitu dan belum tahu apa-apanya. Terus kayak aku tuh tipe yang jarang ngeliatin kayak di match yang aku datang itu lagi ada hari apa sih itu aku nggak tahu. Kita nggak ada yang aware dan gitu kita dengan agenda itu. Nah setelah aku lihat lagi kayak ini tuh lagi kayak mereka bikin kayak hari anak gitu lah, khusus Sakers gitu lah gitu kan. Terus kayak iya itu kayaknya emang, terus aku bilang ke dia kayak iya ini kayaknya lagi eventnya gitu sih, lagi ada event hari anak gitu kayak ya gitu. Itu yang pertama. Terus match kedua itu Seoul Derby itu kebetulan juga pas lagi Imlek. Jadi pagi saya sudah pai dulu ke keluarga virtual ya kan, terus kita kayak berangkat. Iya, berangkat Seoul Derby. Nah di Seoul Derby ini yang menarik adalah pada saat menariknya di cheerleader timnya. Kita duduk di, jadi kita kebetulan pas waktu Seoul Derby itu kita duduk di cheering sectionnya untuk Seoul Samsung gitu, karena kebetulan pada saat itu saya timnya Samsung. Aku tim Samsung ya guys, maaf. Aku sekarang sih ya aku kayak there's some special place in my heart for Samsung gitu, for Samsung and Sono. Tapi waktu itu kayaknya aku lebih SK sih waktu itu. Nah oke. Kalau aku emang dari awal tuh memang Samsung gitu kan, Samsung banget. Kalau warnanya biru guys, kayak kan saya suka karena warna ya. Dan aku suka merah. Iya. Aku Samsung gitu. Cuman kita duduknya di cheeringnya Samsung gitu, dan pas waktu itu serunya adalah jadi di cheering song itu di cheering section itu pasti ada kayak apa ya, tim leadnya buat yang apa sih buat nge-cheeringnya itu kayak Cirido Danjang. Ya, Danjang kayak tim leadnya gitu buat ngemimpin lah. Kalau misalnya kayak misalnya 3 point, misalnya 3 point nih. Si A nge-shoot 3 point, nanti akan keluar video dia. Oh yes. Terus kita dilemparin Chocopai dari Chocopai kan. Chocopai dari Oh Yes, karena Oh Yes nih sponsornya, salah satu sponsornya Samsung gitu. Jadi mereka tuh lemparin aja gitu loh. Dan di situ ada tulisannya juga nggak sih? Ntar aku kasih fotonya nih. Kita dapat 1, kita makan bertiga. Iya, kita pas itu makan bertiga kebetulan. Terus kita cuma dapat 1, terus kayak udah kita bagi bertiga gitu. Dan itu karena pas itu juga lagi Imlek, jadi toko-tokonya itu buat toko-toko itu pada tutup gitu loh, kayak makanan yang jual makanan tuh di atas banget dan kayak tidak menggugah gitu ya, biasa banget gitulah. Terus ya udah akhirnya kita makan bertiga
selain yang itu juga pas pas half time-nya tuh cheerleader-nya tuh yang mereka tuh nari tradisional gitu loh. Benar. Dan kebetulan juga pas waktu karena emang lagi Imlek juga tuh mereka pakai hanbok, jadi Iya. cheerleader pakai hanbok. Kayak Totalitas banget. totalitas banget, dan aku sukanya itu adalah kayak dia bisa memadukan antara budaya tradisionalnya dengan Culture-nya culture dengan- itu dibawa ke situ juga gitu. Benar, Karena pada benar. saat itu juga yang nonton foreigner yang nonton juga lumayan gitu loh. Betul. Karena depan kita pun juga sebenarnya foreigner gitu. Banyak banget sih. Banyak especially banget time sih foreigner jujur pasti banyak banget yang Dan foreigner. hadiah-hadiah yang dibagi di waktu itu tuh bener-bener yang sesuatu yang khas banget sama Korea gitu loh, kayak ginseng, terus Ada hanu, ada toknya juga. ada tok, Pas itu aku dapat tok sompil nggak sih? Bukan sompil ya, tok ya? tok gitu Tok. Ada Terus tok. ada hanu juga, hanu itu Korean beef, terus pokoknya tuh hadiah tuh yang sangat identik dengan kayak this is very Korean gitu Ya lah. karena ya Seoul is a big thing in Korea. Benar. It's like lebaran lah ya di kita, Ya, mirip-mirip gitu. benar. Jadi itu yang menarik sih. Terus nextnya ke Suwon. Nextnya tuh kita ke Suwon. Suwon tuh Itu lagi salju deres. itu lagi salju deres banget, bener-bener kayak Suwon is full of snow and I really love that. Itu jujur melek susah karena Iya. mata kita. Dan kita tuh beneran jalan tuh saljunya yang tebel, yang kamu injak sekali langsung jeblos. Bajunya biji banget lagi. Sebenarnya nggak licin tapi karena berat Karena ya berat jatuhnya. gitu Jalannya, sih, dan ya. kita kan sebagai warga Negara negara tropis. Iya ya, itu cukup challenging sih. Cuma Suwon ini tuh kalau aku nggak salah kita dapatnya ini match paling malam. Ya, match paling malam. Mulai jam Karena, 7 malam. eh, Weekdays. Weekdays, walaupun di pas waktu yang si Samsung Seoul Derby ini juga weekdays, tapi kan karena itu hari libur jadi mereka ngadainnya siang gitu, Ngikutin jam ngikutin kalau jam libur. kalau libur gitu. Ya. Tapi kalau yang Suwon ini udah kayak liburnya udah selesai, kayak ayo kita kembali bekerja. Bener, itu hari pertama orang-orang balik kerja. Iya, itu hari Ya. bener-bener itu hari orang pertama balik kerja, Mulai jam 7 mulai jam 7 malam, malam selesai jam 9. 9. Dan sebenarnya untuk arenanya di Suwon ini tuh kayak rada jauh dari secluded pusat. area lah. Iya, kayak beneran jauh, kayak dia enaknya itu adalah bawa kendaraan pribadi. Selain kayak lo tandingnya di ini di BSD gitu, ya lo kayak Aeon gitu, tapi kayak versi ya udah kayak bener kayak ke Aeon BSD itu kan cuman bisnya shuttle yang jarang banget gitu kan. Lebih mudah dijangkau dengan kendaraan pribadi. Betul. That's why pas waktu kita balik dari Suwon kita naik taksi karena udah Iya, udah bingung. kalau banget. lo nggak kejar kita kereta malam Dan last train. udah dingin banget juga, Iya. kita udah kayak capek banget di hari itu. Itu kita juga sampai Seoul kayak di jam 1 pagi ya. Iya, jam 1 jam Kita baru 12. pulang tuh jam 2 lah. Itu dan itu karena kita pertama kali ngerasain match malam tuh mau ngajak foto atlet itu juga harus pakai Iya, goblok. 절망 못 kayak so banget. nyalain lagi jalan. Kayak so banget itu, kayak fotonya kayak jelek-jelek gitu, kayak Karena bener kan udah gelap banget. blur bercak-bercak Iya, cahaya gitu. bukan. Karena pertama itu blur karena air dari salju. Iya bener banget. Air dari salju itu. Terus kedua gelap dan I mean ya walaupun ya jam 9 itu, tapi ini udah winter, gelap udah banget, gelap ya. banget gitu loh yang winter. Dan agak susah juga karena kan kita tuh outdoor ya. Outdoornya tuh bener-bener yang minim lighting, Iya, tembak itu yang gitu loh buat- ya. Buat apa sih Dragon Guild? Send off. Send off. Nah itu, tapi untuk the whole experience pas waktu di mana di Suwon Arena tuh, Aku paling suka Suwon Arena sih. jujur aku juga, karena Suwon Arena tuh kayak di Indo tuh kayak Indonesia Arena tapi versi kecil, Bangunan baru, bersih, bersih. wangi, adem. terus kayak fasilitasnya tuh semuanya tuh lengkap gitu loh, kayak kamu nggak perlu jalan terlalu jauh untuk kamar mandi, merchandise store itu di depan, photo booth, terus kayak F&B-nya tuh juga bener-bener kayak semuanya tuh enak, jadi tek rapi gitu loh, kebayang banget kayak apa ya, I would say itu tuh flow penontonnya tuh dibikinin banget dengan baik Kayak gitu. kayaknya semua di semua home stadium mereka sangat mikirin flow penonton itu dengan Tapi menyediakan. Suwon ini tuh beda deh menurut aku somehow ya. Aku Iya. ngerasa Suwon ini beda banget sih. Kayak aku nggak tahu, aku paling menikmati jujur arena itu di KT. Aku paling menikmati juga di kayak itu kok. Iya kan, kayak Tapi minusnya cuma satu. jauhnya. Bukan. Apa tuh? Oke, itu berarti minusnya 2. Oke, minus 1 jauh. Terus Jauh yang kedua
merchandise store-nya nggak terima kartu. Iya. Kita mau beli si keprekan. Iya, jadi gue bawa. Pokoknya merchandise store itu tidak menerima kartu Kartu internasional. dan tidak menerima cash, jadi harus Iya. kartu Korea. Jadi kayak istilah kayak lo di Indo lo cuma bisa bayar pakai QR sama debit, udah gitu doang. Tapi lo mau ngasih cash lo nggak bisa gitu. Dan Nah, debit itu debit nasional. dan debit itu nggak debit bisa nasional. Jadi pas waktu kemarin tuh aku mau beli paper paper clapper gitu. Itu cuma 1.000 won, lo bayangin. Kita kayak Aku tuh udah nyoba semua kartuku, udah aku coba kartunya Audrey, kartu aku kayak buat debit sama kredit itu nggak ada yang bisa semua. Terus iya kan itu kan mau beli itu doang, terus kayak bisa nggak cash gitu kan, kayak nggak bisa gitu kan. Tapi kayak itu di merchandise store, tapi kayak di store yang di luar itu yang kita beli KBL card bisa. itu bisa, sama bisa pakai kartu. Itu kayak pop up table aja. kayak sih pop up sebenarnya. table aja gitu sih, makanya kayak menasih itu sih. Oh iya benar-benar. Nah kalau bandingin sama Arna yang Wonju, nah aku kan nggak kesana tuh. Menurut kamu yang Wonju gimana waktu itu, kayak dari accessibility, terus kayak ya fasilitas juga. Kalau Wonju tuh sejujurnya sejujurnya aku gak explore banyak ya, karena pas itu ini dadakan banget. Aku baru planning kayak planning itu masih kayak kalau misalnya aku dapat bagus deh aku baru mau berangkat gitu, kayak aku Itu dapat kita bagus. tidur jam 2 pagi. Jam 2 pagi gitu. Dia searching kursi jam 6 pagi. Enggak, jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Jam 7 jam 8. Itu bahkan aku belum bangun dan aku terbangun karena dia mau pergi. Ya, jadi pada saat itu adalah backstory-nya aku tiba-tiba ke Wonju, pas itu tuh abis pull out kartunya Junsok. Dapat Junsok, gue samperin besok dah ke Wonju dah ini kayak Junsok. Nanti kita insert foto lebih jelasnya ya. Jadi awal mulanya dulu aku ini pull out kartunya si Jang Junsok ini, terus kayak ini Kita kita dapat sign dia di sana ya? iya di Wonju. Terus kayak aku bilang itu ada video unboxingnya, aku kayak apa gue ke Wonju ya buat minta signnya Kita Junsok. waktu kita makan malam itu. Iya, kita makan di Gremau. Oh. Terus kayak apa gue ke Wonju ya minta signnya Junsok. Terus kebetulan juga main foreign playernya LG udah balik yang AC Mare itu. Kayak apa gue itu ya sekalian nonton Mare gitu kan. Terus kayak dia kayak Thanks Griffin. thanks Griffin. We love you. Terus kayak soalnya kayak udah gas aja gitu kan. Terus kayak aku ngecek di aplikasi Magic words-nya waktu itu adalah gas aja. gas aja, dan Kalau lo beli, gue beli. jumlah match yang lo tonton sama jumlah match yang gue tonton. Nanti aku akan jelasin di partku. Ini yang Wonju dulu. Oke, terus aku pas itu langsung buka aplikasi nyari set itu udah pada penuh adanya di second floor, dan aku kayak ngapain gue jauh-jauh ke Wonju nongol di second floor, nggak mau banget gitu kan. Terus dan maksudnya kayak kenapa nggak mau banget, karena ya Nggak kelihatan. selain nggak kelihatan aku nggak cheering for Wonju DB pada saat itu gitu kan. Jadi kayak di situ lebih ke cheering for LG aja gitu. Gue sapu ya. Terus ya udah apa pas, tapi aku juga nyari-nyari gitu loh di Twitter. Aku kayak nyari Oh, WTS. iya kayak istilah kayak WTS gitu. Nah terus I found this one account that sell the tickets that di section yang aku mau, dan itu di section away. Tapi dia bilang kayak ini cuma bisa kayak transfer gitu loh, di transfer as a gift gitu. Dia ada di aplikasi KBL itu lo bisa transfer as a gift gitu. Pindah Jadi tanganin sebagai gift. Jadi kayak lo nggak bisa terima tiket fisiknya, jadi tiketnya cuma QR e-tiket aja. aja, cuma e-tiket gitu. Jadi kayak lo masuknya lewat e-tiket itu, bukan lewat, kalau kita kan di venue kan bisa cetak Benar. ngeprint gitu kan. Nah terus kayak, dan itu tuh kayak aku baru bangunnya pas pagi-pagi itu, baru baca balasannya pas pagi-pagi bangun kayak sekitar jam 6-an gitu kan, alarmku bunyi. Terus aku juga sambil ngecekin KBL lagi, ada satu seat kosong di away dan itu depan banget. Terus kayak langsung gue beli saat itu juga gitu kan, langsung beli saat itu jam 8 jam 8 itu jam 8 jam 7 jam 8 gitu. Aku bangun langsung beli itu, terus aku langsung melek, aku cuci muka, gosok gigi, siap-siap make upan gitu. Itu kayak, Itu masih nggak tahu cara ke Wonju Iya. gimana. kayak aku cuma tahu ke Wonju naik kereta pada saat itu. Kereta apa? Kayak KTX mana? gitu. Dan aku cari di webnya KTX itu ternyata udah sold out. Oh iya benar. Kayak nggak ada tiketnya gitu kan. Terus kayak, Karena dadakan dan itu weekend juga ya. terus kayak aku bangun jam 8 pagi sih, jadi kayak keberisikan, kayak saya siap-siap gitu kan. Terus kayak, kamu jadi ke Wonju?
jadi aku dapet tiketnya gitu kan. Oke. Terus ya udah aku udah ke Seoul Station dan nggak dapat tiket itu. Akhirnya aku langsung dari Seoul Station aku naik bus ke terminal. Dan kebetulan di situ kayak emang sebenarnya cuma dekat sih, 1,5 jam doang dari Seoul ke Wonju. Aku naik bus ke terminal Wonju, terus ya udah sebenarnya enaknya adalah ternyata aku tuh awalnya nggak tahu, jadi aku kira kayak dari terminal ke stadiumnya itu masih agak jauh gitu, jadi kayak Agak trauma yang Katie ya. iya sebelah tuh beda sehari doang ya. Bener agak trauma kalau Suwon harus jalan berapa 15 menitan ada kan? Iya. Terus habis itu kayak oh yaudah aku coba naik bus aja ke stadiumnya. Ternyata pas waktu aku pulang dari stadiumnya ternyata deket banget antara stadium dengan Iya, terminalnya, bener. jadi kayak enaknya. Kayak masih sekompleks nggak sih? Gitu. Dan sebenarnya pas waktu dari awal kamu tiba di Wonju tuh, itu tuh udah ada banner pemainnya Wonju DB gitu loh, kayak nunjukin gitu loh. Tapi kayak, Sign kalau itu tuh walking distance iya, gitu ya. kayak tapi aku nggak notice, nggak sadar gitu kan. Jadi kayak udah coba naik bus, terus pas waktu aku lihat kayak oh ternyata deket ya gitu kan. Kayak pulangnya itu kan sebenarnya aku kenapa berani pulangnya jalan kaki karena aku sengaja pesan tiket pulangnya itu yang agak lamaan gitu lah, takutnya nggak kejar karena harus vegan kill gitu kan. Jadi kayak masih lama, yaudahlah bisa lah gue jalan kaki gitu kan. Ternyata sedekat itu guys, gitu kayak walking distance. Jadi antara kamu jalan sama kamu nunggu bus. Tadi sampai mana guys? Bantalan apa sih, seatnya enak yang di Wonju. Iya di Wonju tuh seatnya enak karena ada cushionnya gitu, jadi kayak nonton lama tuh empuk gitu ya gitu. Tapi untuk yang lainnya tuh aku nggak begitu explore karena pertama aku kan ini dadakan, beneran aku tuh baru berangkat dari Seoul tuh jam 11, kayak mepet lah gitu, mepet banget, baru bus jam 11 nyampe sana kayak udah jam 1:30, jam 2 udah mau mulai match lah, kayak udah terlalu mepet banget untuk aku explore gitu. Jadi yang penting adalah pada saat itu aku sampai Wonju, aku tahu di mana mereka bakal pulang, maksudnya kayak send off-nya itu di mana. Terus ya udah Sign off terus udah gitu, terus masuk gitu kan. Dan kebetulan dari pas aku masuk ke arena Chaeyogan, arena stadiumnya itu udah kelihatan bisnya LG gitu kan. Jadi kamu kayak, langsung kayak di sini oke, gini. aku abis match aku langsung lari ke sini gitu. Ya udah, terus aku jadi kayak aku langsung nuker tiket, kayak cetak tiket terus langsung masuk gitu. Dan ya udah langsung ke seat aku, dan itu seat aku tuh beneran yang ternyata depan aku tuh dua depan aku tuh sengaja dikosongin seatnya, karena yang depan aku pas itu kayak buat operator, kayak tersangka gitu, ada orang di belakang ring ya. Di belakang ring kan ada orang operatornya gitu. Terus aku yang seat paling depannya gitu. Tapi bukan yang di floor banget, Betul, ada yang betul. floor banget kan, tapi itu udah penuh juga. Itu sih kalau Wonju sih enaknya aksesibel itu sih, cuman kayak untuk lighting dan fasilitasnya ya enaknya di kursinya aja sih, kayak tapi kalau lighting itu kayak kurang gitu, masih gelap dan hijau kan, hijau banget gitu. Itu sih. Terus sajik ya berarti Dari terakhir saja kamu. Besoknya habis jalan sendiri ke Wonju, besoknya aku jalan sendiri ke Busan. Sebenarnya aku jalan sendiri ke Busan itu karena kita salah lihat jadwal tiket dan akhirnya kita sebenarnya aku yang pengen waktu itu tuh ada satu match di Daegu yang pengen aku tonton, tapi kita tuh salah lihat jadwal tiket dan aku tawarin ke Ing mau nggak ikut, terus Ing bilang kayaknya nggak deh karena udah sempet Busan di awal, terus akhirnya aku berangkat sendirilah ke Busan. Bentar, sebenarnya kita tuh untuk ke Sajik tuh udah pernah ke Sajiknya, maksudnya ke Iya benar. kita udah pernah ke Sajik itu kan, udah tapi high bye lah ya. udah buat pas waktu mereka culgan, pas waktu mereka datang gitu tuh udah Iya. pernah, tapi nggak sampai masuk ke Nggak stadionnya nggak gitu. nonton. Nah balik dari situ kita tuh kayak dia kebetulan pengen nonton salah satu matchnya KCC gitu kan, dan pas itu tuh pilihannya adalah di Daegu, Ulsan sama di Busan, Di Sajiknya itu. Nah terus dia nawarin kalau ke Ulsan mau nggak, aku bilang Kayak, kayaknya kalau Ulsan kejauhan, kayaknya nggak deh, kalau Ulsan nggak mau, tapi kalau misalnya ke Daegu aku mau, aku temenin gitu. Ternyata kita salah jadwal. Iya, tadi kita terlalu bersemangat. Kita salah jadwal. Kita pesannya tuh soalnya di KTX juga, dan itu udah kondisi panik lah ya. udah di KTX, udah mau nyampe. Ya pokoknya kita Nyampe dalam Seoul kondisi Station yang juga. kita tuh nggak fokus kalau ini bener apa salah gitu Iya, lah. jadi kayak kita tuh merasa tanggalnya tuh udah benar.
itu tanggalnya salah. Terus baru ketahuan tuh pas Seoul Derby ini. Ternyata matchnya udah lewat. 2 hari setelahnya kita baru tahu kalau kayak 3 hari setelahnya kita baru tahu. iya 2 hari setelah matchnya itu berlangsung kita baru Sehari tahu. setelah matchnya Sehari setelah match itu berlangsung kita baru tahu kalau itu salah tanggal. Dan waktu itu aku langsung tawan kan, karena aku masih pengen banget nonton matchnya KCC. Terus kayak please aku mau matchnya KCC, tapi kayak karena Ing udah kayak aduh enggak deh kalau Busan lagi capek gitu kan. Dan itu udah H-1 kita flight balik ke Indo. Karena akhirnya memutuskan untuk yaudah aku pergi sendiri. Jadi aku waktu itu PP Seoul Busan pakai KTX jam 8 pagi. Makeupnya di KTX. Makeup di KTX. Dan sampai di sana tuh sekitar jam 11 karena aku berangkatnya ke jam 8 sampai jam 9. Di jam 11 aku tahu aku nggak akan kekejar Hybe yang pre-match ya. Jadi aku naik taksi ngebut dari Busan Station ke Sajik di Asiat Arena. Itu kan harusnya kalau bis sejam ya, naik taksi cuma 20 menit. Kamu bilang ke Bapak taksinya, Bapak taksi kayak Hagiseo. Bener-bener yang kayak aku keburu-buru pokoknya I have to go. Terus kayak yaudah kan. But did you really talk to the Gichani like that? Ya kitchen party 해주세요. Oh tentu. Terus dia kayak 네. Terus kayak pas ada momen dimana kayak dia berhenti di lampu merah. Terus kayak 혹시 괜찮아 ya, udah nanya kayak nggak apa-apa nggak speednya. Dia juga tahu aku limit kan, sama saya aku bilang 네 괜찮습니다. Terus kayak udah kita ngobrol, udah terus aku bayar taksinya pakai card. Dan itu tuh bener-bener 3 menit sebelum bisnya KCC datang. Lo tau sendiri kan yang kayak gue video ke lo kayak nah ini gimana gitu. Karena itu tuh waktu tuh sepi banget kan. Jadi di kepala gue tuh adalah either bisnya udah datang terus udah pergi, udah parkir, atau belum. Ternyata puji Tuhan belum. Pas banget itu kayak 3 menit sebelumnya. Terus kayak yaudah kita akhirnya kayak say hi dulu sebelum match. Terus karena belum makan dari pagi. Itu kamu nyampe sekitar jam berapa ya? Setengah 12. Oh berarti ternyata I was on my way to Incheon sih. Iya, itu kamu kalau mudah kan. Ya. Terus aku lagi itu belum sempat makan, akhirnya aku makan hotdog sebiji. Iya sebenarnya tuh nggak kenyangin juga. Iya, nggak kenyang juga ya. Ya udahlah yang penting masuk kan. Terus udah nonton match selesai, pulang. Selesai terus akhirnya kita send off. Terus kan rame banget. Iya, I know. Tapi itu rame banget tau. Karena tuh pada saat kamu nonton matchnya KCC dan Itu comeback match beberapa orang. Ada comeback beberapa atlet yang sebenarnya mereka tuh sempat ya. cedera. Itu ada Dan itu star players. Iya, ada Choi sama Song Kyo-ja, Choi Jun-young sama Itu first day-nya Donovan Smith juga. I see. Jadi kayak banyak banget yang Jadi emang dirayakan. Banyak banget dirayakan di Sajik pada match KCC lawan KT. Semua dirayakan di dan Sajik. Sebenarnya dia juga she was so lucky to get that whole derby juga gitu. Iya Jadi, benar. pas itu ada enggak satu kali kamu pas itu dapat matchnya si Ho derby yang Hoong lawan Hoon. Benar. Jadi kayak itu juga salah satu bikin ramai juga sih. Betul. Jadi benar-benar kayak semua fans KT dari Suwon datang, dari Seoul datang, semuanya kumpul. Dan itu hari Minggu. Iya. Pas banget kayak buat itu tuh kayak reason yang pas banget untuk semua orang kayak commute ke Busan lah pada masa itu gitu. Terus itu rame banget. Dan untuk stadiumnya sendiri sebenarnya Sajik kan salah satu stadium yang cukup tua juga ya. Jadi dia cukup secara infrastruktur ya seperti bangunan tua, fasilitasnya juga ya standar lah, ada F&B sectionnya, ada photo boothnya, dekorasi udah oke, tapi kayak ya udah lighting juga nggak yang sevariatif yang ada di Sonic Boom Arena lah di Suwon gitu. Kayak Goro ini lah ya gitu. Ya ini foto gue ini. Ya, jadi itu dan selesai jam 5 ya. Aslinya aku mau pulang pakai KTX yang jam 7 malam sampai jam 11 malam. Tapi akhirnya last minute aku kayak Cancel. ada nggak tiket yang aku bisa secepatnya ke Seoul. Dan sisa 1 tiket. Duduknya depan sendiri pojok, bener-bener di belakang masinis. Terus kayak yaudah aku ambil itu.
aku cancel tiket yang dari kamu ya, aku Mm-mm. cancel tiket yang jam 7. Akhirnya aku pulang sampai di Solo jam 9. Yes. 9 terus kayak itu kayak Packing semua barang Justipan. iya bener, kayak dudukin koper biar nggak jebrol koper kita tuh gimana. Terus akhirnya kita ya pokoknya kita berdua tuh sama-sama sampai penginapan mungkin jam 9 jam 10 malam. Enggak sih, aku lebih malam lagi soalnya kan aku nangis dulu di Sokconnya. Ya. Jadi dia nyampe bus. Sebenarnya aku udah pulang duluan, naruh barang pas habis dari Incheon. Aku naruh barang duluan ke Nah, Airbnb. terus aku perjalanan. Iya, Aku dia- simultaneously jalan dari Dia Busan. jalan Busan, terus habis dari Airbnb itu aku kayak ya unboxing apa yang aku beli Nah. gitu. Terus habis itu kayak lanjut lagi aku Pergi. ke Sokchon kayak udah muter aja gitu. Terus dia baru nyampe lah di Seoul itu. Jadi kayak sebenarnya emang kita ngasih space buat kita beres-beres barang masing-masing gitu sih, karena sempit ya Banyak, Airbnb bener-bener. kita dan Harus gantian sih harus. harus mau nggak mau harus gantian banget. Benar. Terus yang menurut aku lucu adalah besoknya kan kita pulang kan. Ini apa nih? Besoknya kita pulang tuh aku nganter dia ke kamar mandi. Terus kita kayak kok gue nggak mau pulang ya. Ya mana ya? Kita depan kamar mandi kayak nggak mau pulang, nggak mau pulang. Itu kayak bener-bener baru apa ya, mungkin karena Selama 10 hari itu kita terlalu sibuk jalan gitu, jadi kayak nggak Bener-bener. berasa gitu sih. kayak kita tuh kayak baru di hit reality itu baru Iya. hari itu. Dan kayak kita harus kayak akhirnya harus kembali bekerja gitu ya. Sama ini sih kayak that time I was a little bit hopeless. Betul. I was a little bit hopeless kalau aku bisa nonton satu orang yang aku suka ini gitu kan. Siapa sih orangnya? Ada lah, nggak usah disebut. Boleh, tadi gue aja nyebut gitu. Ya Casey 19 tapi sekarang udah Season lalu tapi sekarang orangnya pindah ke Samsung. nomor 19 juga. Nah terus besoknya keluar info. Oh iya. Itu enggak 2 hari, itu 2 hari setelah ya? Enggak besoknya. Enggak, kita pulang besoknya. Besok. Iya bener, bener. Besok Kenapa ya? sorenya. Oh ya benar. Karena gue Jadi- pagi. Heeh. Jadi kita landing Jakarta itu jam 5 sore. Flight gue Jakarta Jogja tuh jam 7 jam 9 malam. Jam 6 jam 9 jam 6 jam 8 malam. Jam 8 gue sampai Jogja kan jam 9 sampai hampir rumah jam 9. Iya. Apa tengah malam gitulah. Terus besoknya Ada pengumuman FIBA yang ke Indonesia. jam FIBA. 3 sore. Iya, jam 3 sore itu ada pengumuman FIBA, line up FIBA untuk Korea National Team ya, yang buat main di Asia Cup di Indonesia di Windows 3 pada saat itu Di pre-qualifiers. Thailand sama di Jakarta. Di Di Bangkok Thailand, sama di Jakarta. Ya di Bangkok dan di Jakarta. Nah, sebenarnya tuh kita kayak dia apa sih, Aku karena di pesawat tuh udah kayak dia hopeless karena kayak aduh kayaknya susah ya Susah ketemu deh lagi nih gitu. dalam waktu dekat. Heeh. Mungkin paling cepat kayak next year mungkin ya, atau kayak ya mungkin kayak 9 months something like that. Itu kayak bakal banget ketemu lagi. Kayak aku waktu itu aku bilang samanya aku belum ngerasa express cukup apa ya, deliver apa ya, bukan deliver, aku belum merasa aku mengekspresikan aku ngefans dan sukanya itu belum mentok gitu lah gitu kan. Terus kayak masih sedih gitu. Terus pas pengumuman itu aku kayak ada Genhi gitu ya, namanya di Genhi, dia naturalisasi dari Mongolia. Jadi ya gitu, jadi sebenarnya kayak di situ tuh kita sama-sama kaget gitu loh, karena kayak nggak ada memang yang nyangka. nggak ada yang nyangka. Karena pertama yang bikin kita pas ini adalah jarang ya buat naturalisasi untuk turun gitu, kecuali kayak emang Betul. lo foreign player yang dinaturalisasi yang untuk center gitu loh. Benar. Dan si Genhi ini juga walaupun dia sebelumnya ada experience as a national team juga, Ya, tapi University kayak dia. kecil untuk yang ke Kecil banget lah kemungkinan kemungkinannya. kita punya persepsi bahwa kemungkinan itu kecil pada masa kayak ya kalau iya pun tuh kayak itu aku waktu itu aku bilang sama Ing, kalau iya pun tuh kayak itu magic banget sih Ing. Iya, Kayak, itu kita ngomong apalah di pesawat, bukannya pas di Suwon ya. di pesawat kita ngomong, Heeh. terus di pesawat baru kayak kayaknya enggak nggak sih Ing, kayak gitu tuh kayak line up-nya kapan sih Ing, kayaknya aku berkali-kali bilang kayak line up-nya kapan sih Ing, tapi kayaknya enggak nggak sih Ing, kayak Ya, gitu kayak gitu kayak kayak contemplate terus gitu loh. tuh. Terus Dor keluar namanya dia, detik itu juga aku langsung bilang Ing tolong urusin tiketnya, tiket kamu aku yang bayar, aku harus booking flight dan sama
Tuhanku. And dia long Dan short puji story. Tuhannya adalah dia sehat terus sampai hari Puji raya. Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan luar biasa. Kemudian dia hari sehat Luar terus sampai hari biasa. raya karena Dan dia berprogres, iya, dia benar-benar dia mempersiapkan diri mempersiapkan juga. banget, gitu. Mungkin enggak di apa ya, mungkin enggak di performa terbaik, tapi dia menunjukkan apa yang bisa dia tunjukkan lah untuk first timer Betul. di Korea National Team. Kayak ya grogi dikit-dikit masih ada, dan itu masih kelihatan banget pas waktu dia main, terutama pas waktu Di Bangkok. di Bangkok Iya, itu kelihatan banget sih. Kayaknya di Jakarta udah lebih lepas ya. Iya, karena kayak, dan dia juga diturun juga pas waktu gap antara timnas Indonesia dengan Kenya juga udah lumayan jauh. Benar. Tuh. Dan ternyata dia juga di interview dia bilang dia lebih pede main di dia lebih merasa tenang ketika dia main yang di Indo, karena yang di Bangkok dia kayak apa ya, gagap banget gitu loh. Tuh kayak puji Tuhan. Puji Tuhan. Gitu. Soalnya ada yang support kopi. So there's this one. Jadi membahas tentang culture ini, kayak mungkin kalian udah nggak asing juga ya dengan culture di K-pop ya, kayak Gift give kado ke art ke idol yang kalian suka, ataupun kayak bikin fan project kayak cafe event gitu. Dan it's a normal thing juga yang terjadi di KBL ini. walaupun gitu. mungkin intensitasnya tidak sesering kalau Iya. kayak kita kayak actors atau kayak idol gitu. Iya, tapi kalau di ke atlet itu juga ada loh apa budaya Budayanya memberikan hadiah, budaya bikin fan cafe event atau bikin fan Iya. event gitu lah, kayak bahkan mereka juga mau mengirimkan food truck juga gitu Benar, ke benar. player yang mereka suka, itu tuh Betul. juga ada gitu. Jadi kayak adapting from the K-pop culture aja sih, atau Dan emang iya benar-benar selain itu kayaknya responnya jadi lebih organik ya. Karena kalau kita tahu K-actors, K-idols itu tuh kayak they have limitations untuk menanggapi secara langsung bentuk-bentuk supportnya ini, kayak mungkin mereka nggak bisa yang balas DM, mungkin mereka nggak bisa yang kayak secara gamblang nge-story ngucapin makasih kayak gitu kan. Tapi kalau para athletes ini tuh bisa. ya mereka beberapa kali masih ada beberapa mungkin yang masih new, masih yang baru awal debut gitu, atau ada dia memang suka untuk menyampaikan rasa apresiasi itu, kayak mereka tuh suka kok habis tanding dikasih hadiah sama fans, terus kayak ngefoto terus dimasukin ke story gitu. Itu udah kayak it's a normal thing gitu. Jadi dan kayak kita kayak ngucapin atau nge-DM mereka terus mereka balas tuh kayak bahkan bukan di occasion yang apa ya, maksudnya sesimpel occasion ulang tahun aja tuh mereka seneng gitu loh diucapin kayak masih Ya. kayak kamsahamnida. ya. Terus kayak apalagi kalau misalnya kita support dalam bentuk fan project tertentu tuh pasti mereka akan berusaha untuk seenggaknya shout out lah ke kita, kayak makasih ya udah dikasih ini, udah didukung dan lain-lain gitu. Jadi ini sebenarnya salah satu jawaban kenapa beberapa orang sempat tanya ke aku kayak emang bedanya culture-nya apa, tanggapannya seperti apa, terus kayak kenapa jadi kamu kayak betah banget gitu loh di situ. Dan aku ngerasa kayak oh ternyata two-way communications itu possible in a very positive way gitu. In a very positive way adalah kita juga merasa senang support mereka juga grateful gitu kan, dan mereka perform yang baik, mereka progresif lah performance-nya itu. Jadi itu menarik banget sih di situ. Terus selain itu juga di creative culture seperti merchandising mereka tuh juga itu seru banget. Ya walaupun kalau KBL merchandising kayak Mas Biat sejujurnya masih Betul. biasa banget dibandingkan dengan baseball. Jujur kalau merchandising aku masih syarat ke Yagu Team sih, ke baseball Iya, ke baseball team tuh kayak tunjukin tas kamu. dan ini Collab-nya sama Sanrio guys. collabnya langsung sama Sanrio gitu. Sanrio cup. Jadi ini salah satu collab dari salah satu baseball team. Itu Iya. dia pas itu collab Shinsege. Shinsege itu dia collab sama Sanrio si Pokako, terutama untuk tokennya Pokako ini. Jadi ini kayak apa ya, tarpaulin bag gitu, kayak Ya, eco bag. eco bag gitu. Terus belakangnya tulisannya Landers nama timnya. Terus kayak on the other day ada yang collab sama Hello Kitty juga, Iya, sama Tinipi itu sama Pokemon. Pokemon itu Pikachu. lucu-lucu banget sih. Collab itu lebih variatif gitu lah, Betul, kayak betul. ya mungkin beda lah, kayak istilahnya kayak Approach-nya. mereka udah jadi apa ya, national sportsnya di sana, kayak Benar. istilahnya kayak di Indo tuh national sportsnya adalah sepak bola atau bulu tangkis. Skalanya Skalanya, beda sih sport gitu. skala gitu.
gitu. Terus kalau aku kurang tahu ya kalau bedanya sama culture Yagu, kayak kamu bisa kasih kayak highlight nggak sih, kayak karena kita berdua juga belum mengalami Yagu match yang langsung ya. Sejauh ini menurut kamu beda culture-nya Nonggu dengan Yagu tuh apa? Terus kayak apa yang kamu expect untuk growth dari si Yagu league-nya ini sendiri gitu? Sejujurnya aku juga belum ngikutin yang banget gitu, karena aku juga baru satu season dan satu season tuh aku nggak ngikutin yang full fokus gitu loh, karena Nggak intensif ya? nggak intensif karena kebetulan tim saya tidak lanjut ke Gal Yagu. Pokoknya karena kebetulan jadi aku tuh sebenarnya awal mula into baseball itu juga tahun lalu banget, 2024. Pas itu tuh lagi ada MLB World Tour ke Korea, MLB World Tour World Series itu. Dan at that time dulu aku sampai sekarang sejujurnya masih Stray Kids banget. Maksudnya kayak the only K-pop idol that I still like itu cuma Stray Kids. Dan at that time aku tuh tahu banget Kim Seungmin tuh sangat suka dengan baseball, dan to the point dia tuh sangat cheering for Lotte Giants. Dan pas waktu di 2023 itu dia sempat diundang untuk first pitch di Lotte, tapi sayangnya nggak jadi karena hujan. Terus Dan banyak K-pop idol sebenarnya yang vocally support tim-tim ini. betul, kesekeram kaki gue. Boleh. Terus gue keram. Ini bloopers harus masuk sih. Ini lucu. Dari awal langsung terus gue keram. Ya Allah, gue pusing banget kepala gue. Boleh dikat dulu, kayak keramnya lama. Sumpah ini lucu banget. Oke guys, we're back Dari keram. dari keram. Sampai mana? Tadi tuh sampai K-pop idol masih banyak yang cheering, Iya, vocally cheering for benar-benar. Yagu tim baseball. Yang aku tahu tuh Uyong 80s tuh juga suka Lotte Giants. Ya, Unak Boy Next Door juga suka. banyaknya yang suka tim besar sih mostly. Iya, sama yang dari kampung halamannya mereka. Iya. Mm-mm. Nah, pas waktu itu adalah mulai final. Aku tuh udah lagi wishing banget. Aku tuh pengen, karena pas itu emang basketnya udah mau selesai seasonnya. Terus kayak apa aku coba nonton baseball kali ya gitu kan? Kayak Ngisi waktu gitu. Terus pas itu aku udah nyoba untuk nonton. Pas itu tuh aku pengen ngikutinnya adalah either Lotte atau Dusan. Karena Lotte ya tentu karena Seungmin. Kalau Dusan tuh karena pas waktu itu tuh aku hampir mau nonton, pas aku lagi exchange itu tuh aku hampir mau nonton matchnya Dusan di Jamsil. Terus terus ya udahlah kayak aku juga wishing kayak pengen deh Seungmin beneran first pitch gitu. Nggak taunya benar Seungmin dipanggil first pitch pas waktu kayak intinya lawan Dodgers, oke. lawan Otani. Berarti masih di special event itu ya? Ya, di situ Seungmin kebetulan dipanggil untuk first pitch. Terus kayak even di komentator tuh juga praising for his pitching form gitu loh, kayak kalau bisa dia, dan Seungmin itu pada saat itu dia biasanya adalah temanya biasanya adalah kalau ada ceremonial pitch gitu itu yang first pitch-nya itu mereka biasanya nggak langsung dari mound, nggak dari mound yang biasa buat main gitu, pasti dimajuin. Nah, Seungmin itu pada saat itu dia pitching-nya dari mound itu. Jadi emang di actual situation ya? Iya, dan memang kan Seungmin juga dulunya kan baseball player ya, dan kayak posisinya juga pitchers waktu itu. Terus ya udah setelah itu aku mulailah nonton beberapa match ya kayak Lotte sama Dusan ini kan. Karena kalau di baseball itu mereka tuh mainnya tuh langsung barengan. Oke. Jadi dalam satu dalam jadwal, satu ada jadwal, beberapa match. Jadi ada 10 tim, total 10 tim. Jadi satu hari itu ada langsung main 5 tim Di 5 lokasi yang berbeda. 5 match di 5 lokasi berbeda. Itu udah di jam yang sama kalau misalnya lagi weekdays kayak 18.30 KST gitu loh. Jadi kayak di Indo tuh jam 4:30 waktu Indonesia Barat, tapi selesainya sampai selesainya sampai selesai. Jadi kayak kalau misalnya kamu tahu selesainya berapa lama ya silakan pelajari
general rules of baseball. Dan ya kalau dikira-kira paling ya tercepatnya paling 3 jam sih. Juga 3 jam, 3 sampai 5. Ya, Itu in average. In average lah segitu. Nah, terus awal mulanya kok tiba-tiba saya jadi fansnya SSG gimana? Gitu kan. Jadi pada saat itu aku tuh nonton memang matchnya Dusan lawan SSG. Oke, SSG ini Shinsegae ya. Shinsegae yang si siapa grup project yang baru Oh, Shinsegae terafiliasinya sama Samsung. Jadi All Day Project. kalau kalian tahu All Day Project ada Annie Moon. Ya, Nah, itu Annie. kakeknya Annie Moon tuh yang punya tim baseballnya Shinsegae kebetulan Betul, gitu, punya betul. SSG Landers gitu. Tapi berarti kalau gitu SSG sama Samsung satu parent. Nah, aku nggak tahu kalau masalah itu. Oke, kita hadirkan bintang tamu berikutnya untuk menjawabnya. Iya, oke. Siapa? Axel. Kak Reksa ditunggu ya. Ya, sepanggilan kepada saudari Reksa Anggia untuk duduk di sini. Iya. Oke, next. Pada saat itu Dusan lawan Shinsegae, cuman pas aku nonton tuh ada salah satu pitcher dari tim Shinsegae ini justru kayak menarik perhatian aku. Kayak siapa nih pitcher ini gitu, kayak kok keren gitu kan. Terus kayak aku lihat namanya Oh Won Sok. Cuman kayak aku masih kayak bener gak sih gitu kan. Aku tuh langsung nge-tweet lah pada saat itu, tolong kenalin ke pitcher SSG ini gitu kan. Ini pitcher saya siapa, tolong kenalin dong, mau dong kenalin. Langsung didanusin sama warga KBO dan ya fans mutual aku yang udah ngikutin baseball inilah, kayak dikenalin lah ke si Oh Won Sok ini. Dan aku tuh dulu masih bener-bener seawam itu untuk sistemnya gimana, kayak mereka kan kayak single rotation, starting line up rotation untuk pitchernya itu gimana. Kan aku juga nggak tahu, kayak aku kira bakal main awalnya aku kira tuh kayak akan main masih kayak dia akan main terus-terusan gitu, tapi kayak mati nggak sih? Iya, benar. Tangannya copot gak sih? Nah, and that way aku kayak mempelajari, oh mereka tuh punya sistem rotasi gitu. Jadi kayak kalau aku tuh tipe yang mempelajari, aku tuh sebenarnya aku udah tahu general rules-nya di baseball itu kayak gimana. Jadi kayak aku lebih mempelajari lebih detailsnya lagi kayak ke liganya itu sih. Mungkin karena di Indo juga nggak begitu populer, jadi kita kan nggak terekspos ke info-info ini ya, Kak. gitu. Tapi karena dulu saya SMA demennya olahraga gitu ya, jadi kayak pelajaran olahraga itu aku beneran yang aku niatin banget gitu. Karena kebetulan juga saya kan sekolahnya cewek semua ya, PE girls. jadi kayak aku udah tahu dari zaman SMA itu sih untuk masalah peraturan di baseball gitu, atau baseball or softball or kasti gitu kan. Mungkin kayak di Indo lebih familiar dengan kasti kali ya. Itu jadi aku kayak lebih kayak fokus untuk kayak masuk lebih dalam lagi ke rulesnya di liganya itu sendiri. Jadi kayak aku juga lebih ke belajar itu by doing, by watching. Betul. Karena itu yang cara tergampang kamu untuk paham dengan liganya, dengan sistemnya, dengan peraturan itu ya kamu sering nontonin matchnya itu gitu. Dan oh iya, kita lupa membahas kayak bagaimana menonton match liga-liga ini gitu kan. Jadi sebenarnya kalau enaknya KBO ini adalah mereka punya platform sendiri, live streaming, dan itu tuh bisa diakses secara gratis oleh fans internasional sekalipun gitu. Ya ada aplikasi namanya Stub, jadi kayak kalian bisa, itu sebenarnya dulunya adalah Afrika TV. Mungkin beberapa yang ngikutin K-pop atau yang ngikutin Korean culture itu udah populer lah, udah tau lah dengan Afrika TV ini. Nah, kalau nggak salah tahun lalu tuh Afrika TV ini emang rebranding gitu, jadi Stub. Jadi Stub. Tapi servicesnya masih sama ya? Secara service itu beneran Afrika TV sih, kayak yang live streamnya seperti apa, you know lah kayak gitu. Aku mulai jadi itulah ke tim SSG ini, kayak dikasih tahu kayak facts about SSG gimana, terus kayak pemainnya gimana gitu tuh. Terus kayak seru aja sih sebenarnya ngikutin olahraga yang aku juga baru jatuhnya baru into the
sports juga kan, terus Jadi mempelajari hal baru. belum lah pelajaran ya. baru lah seperti itu. Terus juga kayak kalau bisa basket kan dulu aku juga basket ya kayak ya udah biasa nggak sih gitu. Kalau baseball kan bener-bener yang baru yang kayak oh ternyata kalau kayak gitu out, oh ternyata kayak gini, terus kayak pitcher itu beda posisi tangan tuh beda lemparannya, kayak beda ada istilah namanya sendiri gitu kayak fastball, terus kayak apalagi gue ya pokoknya itu ada beda-beda gitu. Terus kayak ya udah aku jadi deep down into baseball ini, jadi suka SSC, dan aku pas itu beneran masih wonsok banget, wonsok sampai sekarang juga. Kebetulan di hari syuting kita ini tuh wonsok abis 10 wins setelah 10 winsnya dia dari debut gitu sih. Ini career high lah ya. Career high-nya dia kayak terima kasih wonsok gitu, kayak walaupun pas waktu itu lu di trade ya, kayak SSG ya emang gak jelas nih tim gitu. Seru juga sih sebenarnya ngobrolin si KBO ini karena aku pribadi belum terekspos banyak kan. Cuman kayaknya would be nice kalau during next episode kita bisa langsung tanya sama yang mungkin lebih paham daripada kita, jelas ya. Karena ya lagi-lagi kan selain K-pop, K-drama, kayaknya this K-sports tuh deserve like attention juga gitu loh. Nah, ya sih dari aku sendiri yang belajar KBO juga aku jadi belajar hal baru, walaupun sebenarnya mungkin kalau basket tuh juga nggak beda jauh sih. nggak beda jauh begitu. Terus nowadays aku juga jadi mulai tertarik untuk latihan IBL juga gitu kan. Jadi kayak kalau baseball mungkin karena nggak lagi-lagi di kita nggak sepopuler itu, nggak se-accessible itu ya, jadi menarik buat didiscuss gitu sih. Oke, jadi itu sih. Dan tadi kan juga sempat tanya kayak bedanya gimana sih kayak untuk secara culture, kayak aku sendiri sebenarnya ngeliatnya secara culture itu masih mirip ya. Apalagi yang ke fans ya. Iya, apalagi ke fans itu tuh masih ada untuk kayak fan service gitu, masih ada kayak dari fans ngirim hadiah gitu. Itu juga cheering culture-nya juga mirip-mirip gitu. Cuma mungkin beda karena size lokasi sama dan juga feature ya. Dan ini sih size liganya sih sebenarnya pengaruh ini tuh, karena benernya baseball di sana tuh benar yang segede itu rekognisi kepada liganya gitu. Dan juga kayak kita as marketing girl tuh kayak sangat suka dengan ya benar-benar aktivasinya itu juga oke banget. Tapi sebenarnya basically itu cuma perbedaan skala sih, lagi-lagi ya perbedaan skala dan resources ya. Betul. Dan apa ya, sebenarnya ya yang bikin mereka, kalau mungkin ini perbedaan juga antara culture di Korea dan Indonesia. Sebenarnya kalau mereka kan emang gede, bisa suatu liga bisa besar tuh karena mereka tuh rajin ngeluarin merchandise itu loh, dan kayak orang sana itu memang sukanya membeli merchandise itu. Betul. Kayak ada daya belinya. Benar. Gitu, itu tuh beli merchandise itu sebagai salah satu bentuk loyalitas kepada tim, dan juga itu bisa ngegedein liganya itu juga. Benar. Tuh. Generate money, generate loyalty, generate fame, terus acquire new markets juga. Jadi itu kayaknya yang perlu on itu tuh salah satu ceritanya kayak side knowledge yang kita dapat juga sih. Karena kayak aku tuh juga pas ngobrol-ngobrol sama yang kayak Kak Reksa gitu, itu juga memang KBO ini sendiri itu juga gain new fans itu from women gitu. Betul. Dan itu tuh kayak KBL pun juga gitu, kayak penontonnya gitu itu tuh juga popularitasnya tuh nambah tuh karena kayak ya semakin banyak kita perempuan yang di target market atau masuk gitu, di pool marketnya. Kayak women in sports, anjay. Anyway, kayaknya itu dulu. banyak banget ini kayak next time kita harus bahas lebih secara teknis ya. Kayak menurut aku bakalan seru kalau kita bisa tukar pikiran di KBL, KBO secara teknis, terus kita kasih insight lebih jauh secara marketing. Iya. Perspektif itu bakalan seru banget gitu. Dan tadi apa lagi yang kita belum discuss juga ya?
Oh ini sih, in aspects of numbers and earnings. Itu kayak Itu penting itu banget. penting, itu penting. Itu penting. Supaya kita bisa kasih tahu seberapa berdaya olahraga sebenarnya Iya, sih, di gitu. terutama seberapa dihargainya atlet di Betul, negara seberapa tersebut. sejahteranya mereka. Ya mungkin bagi kita katanya sejahtera gitu ya, cuman Hmm. nggak tahu ya mereka di negara gimana. Tapi Betul, kayak betul. as for numbers itu tuh masih They're doing well. they're doing well gitu, they're giving enough money for the athletes Betul. themselves gitu. Berapanya next, oke? Next kita cut dulu. Ting. Hana Tuh, set.